Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece 1135 rilis di minggu ini, dan sedikit spoiler dari editor sudah dihidangkan oleh para leaker untuk kita semua. Akhirnya musuh utama dari Arc Elbaf diperlihatkan juga di chapter terbaru. Panikan mulai terjadi di One Piece chapter 1135. Penasaran kan dengan videonya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Hehehehe. Yap, kita mulai aja dengan bocoran yang sudah diberikan oleh sang editor. Preview One Piece chapter 1135. Apakah hal ini sebuah cara yang unik untuk merasakan kebudayaan Elbaf dari balik layar? Yap, kebudayaan para bangsa Elbaf memang sudah jauh bergeser dari yang tadinya adalah bangsa petarung dan saat ini menjadi bangsa pedagang. Semua ini tidak terlepas dari era pemerintah dari Raja Harold yang ternyata mendapatkan pengaruh besar dari pihak pemerintah dunia di belakangnya. Mereka telah melakukan semua perubahan besar-besaran ini dari balik layar. Yap, mari kita bahas bersama-sama bagaimana cerita selengkapnya. Gas! One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Sosok penyusup yang tiba-tiba muncul di dalam kastil kerajaan Warland akhirnya bergerak. Setelah kematian Raja Harold, tak ada satupun raksasa yang tinggal di dalam kerajaan Warland, sehingga kedua orang penyusup ini bisa bergerak bebas keluar masuk negeri Elbaf. Shin memperlihatkan area perpustakaan burung hantu milik Sao. Terlihat Luffy, Zoro, Jinbe, dan Sanji merasakan aura kedatangan dari sosok dua penyusup di Elbaf. Reaksi mereka mirip seperti ketika Saturn yang tiba-tiba berteleportasi ke tengah-tengah Pulau Egghead. Itu artinya haki dari kedua sosok penyusup itu sangatlah kuat. Hal ini dibuktikan dengan petir hitam besar yang menyambar ketika munculnya lingkaran sihir di dalam kastil kerajaan Elbaf. Merasakan hal tersebut, Luffy meminta seluruh krunya untuk kembali ke area pedesaan karena aura yang dia rasakan benar-benar sangat kuat. Namun anehnya, sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Shin kemudian berpindah ke Merijoa, diperlihatkan Vigarland Garling yang berdiri tepat di samping lingkaran sihir. Ternyata Garling lah yang telah mengirimkan kedua Ksatria Dewa ke Elbaf dengan ilmu goib khusus yang telah diberikan oleh Im Sama kepadanya. Setelah mendapatkan informasi dari Yok, Garling mengetahui jika ada satu Vegapunk yang ikut bersama dengan bajak laut topi jerami ke Elbaf, yaitu Lilith. Garling sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan yang baru ingin menuntaskan tugas dari Saturn yang telah gagal dia jalankan. Itulah mengapa Garling mengirim dua anggota Holy Knight terkuat dengan misi untuk menghabisi Lilith, Kuma, dan juga Bonnie yang menjadi aib dari kegagalan misi yang telah dijalankan oleh Saturn sebelumnya. Selain itu, Garling berharap salah satu anaknya yang dia kirim ke Elbaf dapat menghabisi Luffy si topi jerami. Yap, ternyata sosok yang mirip dengan Shanks adalah anak dari Garling. Karena nama dari karakter ini belum diperkenalkan oleh Oda, mari kita panggil saja dia dengan nama Pranks. Ternyata benar jika si Pranks ini adalah saudara kembar dari Shanks. Menariknya jika kita bedah lebih lanjut, dalam mitologi Nordik terdapat sebuah sosok bernama Fenrir yang memiliki dua anak yaitu Skoll dan Hati, di mana Skoll mengejar matahari sedangkan Hati mengejar bulan, dan mereka memulai perburuan mangsa mereka masing-masing saat Ragnarok dimulai. Yap, Fenrir bisa diibaratkan sebagai Garling, dan kedua anaknya yaitu Skoll dan Hati diibaratkan sebagai Pranks dan Shanks. Pranks mengejar Luffy sebagai Dewa Matahari, dan Shanks mengejar Kurohige yang diibaratkan sebagai bulan dan kegelapan. Pertarungan mereka akan terjadi secara bersamaan di dunia One Piece. Akhirnya terungkap jika yang menghabisi Raja Harold bukanlah Loki, melainkan kembaran dari Shanks. Ketika itu, Pranks diutus oleh pemerintah dunia untuk mengambil buah iblis legendaris yang telah dijaga oleh kerajaan Warland secara turun-temurun. Namun Raja Harold tak memberikannya pada si Prank ini. Saat itu hanya ada Loki dan Raja Harold di dalam istana, sehingga mau tidak mau Loki memakan buah iblis legendaris tersebut. Sejak saat itu dibuatlah propaganda jika Loki lah yang telah menghabisi ayahnya sendiri untuk mendapatkan buah iblis legendaris tersebut. Padahal yang sebenarnya adalah si Prank
yang menghabisi Raja Harald. Itulah alasan mengapa Loki menyebut si Shanks adalah sosok yang pengecut. Yap, kultur Elbaf sudah sangat jauh bergeser, dan saat ini hanya Loki dan Hajrudin saja yang masih mewarisi tekad pejuang dari Elbaf. Namun karena insiden kematian Raja Harald yang dituduhkan pada Loki, membuat keduanya tak diizinkan untuk melanjutkan tahta kerajaan Elbaf. Karena mayoritas dari para raksasa Elbaf menginginkan pemimpin yang cinta damai seperti Raja Harald. Ya, pergeseran kultur inilah yang sangat disesali oleh Usopp, karena Elbaf yang dia inginkan adalah sebuah negeri dari para pejuang dan bukan negeri Elbaf yang dia lihat seperti sekarang ini. Itulah alasan mengapa Loki ingin menciptakan Ragnarok. Dia ingin memusnahkan Elbaf dan membangun Elbaf dari awal. Pertarungan besar akan terjadi. Bajak laut topi jerami melawan para kesatria dewa, dan di lautan yang lain, bajak laut Akagami akan bentrok dengan bajak laut Kurohige. Menariknya lagi, pada jam Vesta ke-25, Oda mengatakan jika terdapat sosok yang akhirnya bergerak dan mengguncang dunia. Di mana sosok yang dimaksud oleh Oda sudah jelas adalah Monkey D. Dragon. Dia telah melakukan persiapan yang sangat lama dan akhirnya berani melawan pemerintah dunia secara terang-terangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Dragon, ketika para kesatria dewa bergerak, itulah saatnya pasukan revolusioner berperang. Apakah Dragon akan pergi ke Elbaf? Di samping itu, saat ini bajak laut Kurohige sedang merencanakan konflik dengan pasukan revolusioner dan mengirimkan Laffy untuk memata-matai pergerakan mereka. Ditambah dengan ditangkapnya Monkey D. Garp oleh bajak laut Kurohige, semakin memperkuat intensitas konflik antara pasukan revolusioner dengan bajak laut Kurohige. Sehingga pasukan revolusioner terlibat dengan perseteruan dua kubu, yaitu pertarungan di Elbaf melawan para kesatria dewa, dan juga pertarungan melawan bajak laut Kurohige, di mana hal ini akan membentuk aliansi antara pasukan revolusioner dengan para kaisar lautan. Di Elbaf, mereka akan beraliansi dengan Yonko, bajak laut topi jerami, untuk mengalahkan kesatria dewa. Dan di Hachinosu, mereka akan beraliansi dengan Yonko, bajak laut Akagami, untuk mengalahkan Yonko Kurohige. Menarik kok untuk dinantikan. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai hal menarik yang terjadi di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.